Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan berbahagia ini, kembali kita akan membahas materi matematika wajib kelas 10 semester yang pertama, yakni tentang nilai mutlak. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan fokus membahas tentang konsep nilai mutlak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama, memahami konsep nilai mutlak. Dan yang kedua, menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Maka dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja akan bernilai 0. Nilai mutlak juga bisa dikatakan sebagai nilai non-negatif dari suatu bilangan. Definisi nilai mutlak. Nilai mutlak X yang disimbolkan dengan lambang seperti ini, itu akan bernilai X manakala X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan bernilai negatif X manakala X-nya kurang dari 0. Dari definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 itu adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Contoh, tentukanlah nilai mutlak berikut. Nilai mutlak 3. 3 ini lebih dari 0, berarti nilai mutlaknya sama dengan dia sendiri, yaitu sama dengan 3. Nilai mutlak 2/7. 2/7 lebih dari 0, berarti nilai mutlaknya sama dengan 2/7. Nilai mutlak negatif 5. Negatif 5 kurang dari 0, maka nilai mutlaknya lawan dari negatif 5, yaitu 5. Nilai mutlak negatif 6. Kita lihat di sini, negatif 6 ini kurang dari 0, berarti nilainya nanti lawan dari negatif 6, yaitu berapa? 6. Nah, gitu ya. Kita terlalu besar. Oke, kita lanjut. Nilai mutlak negatif 5. Negatif 5/7. Nah, 5/7, negatif 5/7 kurang dari 0, berarti nanti nilainya gimana? Berarti nilainya sama dengan kebalikan dari negatif 6/7, berarti 5/7. Oke, kita ya. Oke. Jabarkanlah bentuk nilai mutlak berikut dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Baik, tentukanlah nilai mutlak X tambah 2 untuk X bilangan real. Nah, ini akan kita jabarkan berdasarkan definisi. Oke. Tadi dikatakan bahwa nilai mutlak X akan bernilai X manakala X-nya lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif X manakala X-nya kurang dari 0. Nah, itu dari definisi, kita punya definisi bahwa nilai mutlak X itu akan bernilai X manakala X-nya lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif X manakala X-nya kurang dari 0. Ini dari definisi. Nah, dari definisi nanti ini akan kita gunakan untuk menguraikan ini. Berarti nilai mutlak X tambah 2 itu akan bernilai yang pertama nanti X tambah 2 gitu ya.
Yang kedua adalah berarti negatifnya. Ya. Kapan bernilai X tambah 2 manakala X tambah 2 ini, kita tulis ini dulu ya. Berarti X tambah 2 ini lebih dari sama dengan 0. Nah, ini boleh saya kita uraikan, berarti X lebih dari sama dengan negatif 2. Sehingga ini boleh saja langsung kita tulis untuk X lebih dari sama dengan negatif 2. Yang di bawah gimana? Langsung aja X kebalikan dari ini, berarti kurang dari negatif 2. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Tentukan nilai mutlak X kurang 3 untuk X bilangan real. Oke, hampir sama caranya. Berarti nanti Anda buat saja di sini. Nilai mutlak X kurang 3, berarti nilainya sama dengan X kurang 3 gimana? Untuk X lebih dari sama dengan 3. Langsung aja ya. Oke, atau negatif X kurang 3 untuk X-nya kurang dari 3. Oke, demikian. Kita lanjutkan. Tentukanlah nilai mutlak 2X tambah 3 untuk X bilangan real. Oke. Berarti gimana? Oke, berarti nilai mutlak. Ya, berarti nilai mutlak 2X tambah 3 itu akan bernilai dia sendiri 2X tambah 3. Untuk X-nya gimana? X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 3/2. Ini dijabarkan seperti yang ini tadi. Ya, berarti nanti 2X tambah 3 lebih dari sama dengan 0. 2X lebih dari sama dengan negatif 3. X-nya lebih dari sama dengan negatif 3/2. Nah, itu kan? Seperti ini ya. Oke. Yang kedua apa? Berarti negatif 2X tambah 3 untuk X-nya kurang dari negatif 3/2. Oke, kita lanjutkan menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Contoh, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan nilai mutlak X. Jadi Y dengan Fx itu sesungguhnya sama ya. Baik, apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa alternatif untuk menggambar. Yang pertama, kita menggunakan titik-titik bantu. Kita gunakan titik-titik bantu. Oke. Jadi X-nya kita bisa pilih 0, 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Sebenarnya pemilihan dari nilai X ini terserah kita. Ya, sebenarnya terserah kita. Kita mau ambil bilangan berapa saja boleh. Tetapi nanti ada beberapa teknik yang perlu kita lakukan supaya gambarnya kita itu kelihatan bagus. Ya, seperti itu. Kalau hanya nilai mutlak X, ya maka yang di tengah sini letakkan aja X-nya, pilih aja 0. Sebelah kanannya 0 berarti 1, 2, 3, 4. Sebelah kirinya 0 berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Usahakan sebelah kanan dan sebelah kirinya yang di tengah-tengah ini itu sama. Supaya apa? Supaya gambarnya seimbang ya, supaya lebih baik. Nah, kira-kira gitu. Oke, kemudian untuk menentukan nilai Y yang ada di bawah sini, itu Anda substitusi saja nilai X yang ada di sini. Contoh, misalnya ini. Nilai mutlak negatif 4. 4. Gitu ya. Nilai mutlak negatif 3. 3. Oke. Nilai mutlak negatif 2. 2. Nilai mutlak negatif 1. 1. Kan tadi saya sampaikan bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan yang kurang dari 0 itu adalah lawan dari bilangan itu. Gitu kan? Oke. Nilai mutlak 0. 0. Nilai mutlak 1, 1. Mutlak 2, 2. 3, 3. 4, 4. Gitu ya. Jadi nilai mutlak yang lebih dari atau sama dengan 0, nilainya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang kalau X dan Y-nya sudah kita dapatkan, nah tinggal kita buat titiknya saja. Berarti X, Y min 4,4, min 3,3, min 2,2, min 1,1, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, dan seterusnya. Setelah kita dapatkan titik-titik bantunya, apa yang kita lakukan? Nah, kita buat
sistem koordinat kartesius ya. Kita buat sistem koordinat kartesius, berarti ini buat aja nih. Ini sumbu X, sumbu Y. Kita kasih nama saja di sini. Di sini X, di sini Y. Ya, gitu. Selanjutnya, kita cari titiknya ini. Ini min 4,4, berarti X-nya min 4, Y-nya 4. Mana itu? Oh, di sini. Gitu ya. Min 3,3, X-nya negatif 3, Y-nya 3 di mana? Di sini. Oke. Min 2,2 di sini. Min 1,1 sini, 0,0 sini, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Setelah itu gimana? Dihubungkanlah ini. Nah, titik-titik sudah kita dapatkan dihubungkan dengan sebuah garis lurus karena ini grafik, gitu ya. Kalau sudah, apa yang kita lakukan? Kasih nama. Berarti ini nama grafiknya adalah Y sama dengan nilai mutlak X. Nah, demikian. Oke, yang kedua, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan nilai mutlak 2x kurang 20. Ya. Kita bisa menggunakan titik-titik bantu. Oke. Nah, di sini yang perlu disampaikan bahwa seperti tadi disampaikan di awal ya, bahwa diusahakan nanti, jadi sebenarnya nilai X ini sembarang saja Anda mau ambil boleh, gitu ya. Tetapi nanti kalau pemilihan titik-titiknya ini tidak pas, maka bisa jadi nanti gambarnya tidak sempurna. Kan gini, kita tuh gambar atau grafik dari nilai mutlak itu kan selalu seperti huruf V ya. Nah, kalau pemilihannya tidak pas, nanti gambar yang Anda dapatkan bisa jadi cuman begini, bisa jadi juga begini, ya, atau bisa jadi begini, atau bisa jadi begini. Artinya apa? Tidak kelihatan cantik. Nah, gitu. Makanya kita usahakan bagaimana cara pemilihan X-nya ini. Kalau kita mau menggunakan titik-titik bantu adalah kita usahakan nanti yang di tengah-tengah ini betul-betul di tengah. Sehingga di kiri dan kanannya seimbang. Sehingga kelihatan lebih cantik. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menentukan nilai yang di tengah ini? Nah, caranya adalah begini. Anda perhatikan saya di sini, ini berapa? 2x kurang 20. Saya tulis saya di sini ya. Berarti nanti 2x kurang 20 itu Anda samakan dengan 0. Itu untuk menentukan nilai X yang ada di tengah-tengah sini. Sehingga kita dapatkan berarti 2x berarti sama dengan 20. X-nya berarti 20 per 2. Berapa itu? X-nya sama dengan 10. Maka 10 ini yang Anda letakkan di tengah-tengah. Maka di sini 10. Tuh. Sebelah kanannya 10 berapa? Berarti 11, 12, 13, 14. Ada 4 bilangan. Di sini nggak harus 4 ya. Sebenarnya makin banyak makin bagus. Tapi 4 saja ini sudah cukup. Sebelah kirinya, kalau sebelah kanannya 4, diusahakan sebelah kirinya itu juga 4. Berarti sebelah kirinya 10 berapa? 9, 8, 7, 6. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Disubstitusi kebersamaan ini untuk mendapatkan nilai Y-nya. Karena fx dengan y itu sesungguhnya sama, kan gitu ya. Oke. Contoh untuk x 6 berarti 2 kali 6 12. 12 kurang 20 negatif 8. Nilai mutlaknya berarti 8. Nah, gitu ya. X-nya 7 berarti 14 kurang 20 negatif 6, mutlaknya 6. 8, 16 kurang 20 4. Negatif 4, mutlaknya 4. 9 berarti 18 kurang 20 negatif 2, mutlaknya 2. 10, 20 kurang 20, 0. 11, 22 kurang 22. 12, 24 kurang 24. 13, 26. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Setelah kita dapatkan, kita buat titik-titiknya. Oke. Nah, sekarang setelah kita dapatkan titik-titiknya, apa yang kita lakukan? Kita akan membuat sistem koordinat kartesiusnya. Ya, kita buat ya. Ini sumbu X dan sumbu Y-nya. Langsung kita namain saja boleh. Ini kita namain saja titiknya. Ini berarti sumbunya adalah sumbu X. Yang ini sumbunya adalah sumbu Y, gitu ya. Oke, setelah kita dapatkan itu, apa yang kita lakukan? Ya, kita buat titik-titiknya. Nah, seperti itu. Titik-titiknya kita kasih bilangan ya. Berarti di sini pusatnya berapa? 0 ya. 0,0.
Kemudian di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya nih. 7, 8, 9, 10. Menyesuaikan saja ya, nanti tergantung kebutuhan. Kalau mau ditambah lagi ditambah. Ini juga sama, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, demikian. Kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mencari titik-titiknya. Misalnya ini, 6,8. Itu titiknya di mana? Berarti X-nya 6, Y-nya 8. Nah, ini berarti titiknya ya. Oke, ada titik di sini. Oke, kemudian berapa lagi? 7,6. Oke. 8,4. Oke. 9,2. Oke. 0,0. Oke. 10, oh ya. 10,0, 11,2. Oke. 12,4. Oke, benar. 13,6. Dihubungkan semuanya. Nah, setelah kita dapatkan semua ini, gitu ya. Nah, maka titik-titiknya ini nanti kita hubungkan. Kan kita dapat titik tadi di sini. Di sini, di sini, oke. Di sini juga ada. Oke. Seperti itu ya. Setelah kita dapatkan titik-titiknya, apa yang kita lakukan? Nah, seperti yang tadi, kita hubungkan dia dengan sebuah garis. Nah, seperti itu. Kemudian setelah jadi garisnya, jangan lupa kita kasih nama. Namanya apa? Nama garisnya ini adalah Y sama dengan nilai mutlak 2X kurang 20. Oke, demikian. Oke, coba tes. Kita latihan dulu ya. Oke, untuk mengecek pemahaman Anda, coba kita latihan. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak 2X tambah 8. Ya, jadi kita coba tes dulu ya. Nah, silakan Anda pause dulu video ini. Kemudian Anda kerjakan. Nah, setelah Anda kerjakan selesai, maka silakan dilanjutkan video ini untuk mencocokkan jawaban Anda dengan yang ada di pembahasan pada video ini. Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, terima kasih ya sudah menyelesaikan soal ini. Oke, sekarang coba kita cek sama-sama. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak 2X tambah 8. Oke. Pertama, kita gunakan titik-titik bantu. Oke. Nah, yang di tengah sini, supaya gambarnya cantik, berapa? Nah, di sini yang di tengah bilangannya adalah X-nya kita ambil negatif 4. Oke, betul ya. Dari mana negatif 4? Ya, karena 2X tambah 8, kita usahakan sama dengan 0. Berarti 2X-nya nanti negatif 8. X-nya berarti negatif 8 per 2. Negatif 4. Nah, negatif 4 inilah yang kita letakkan di tengah-tengah. Supaya nanti kurvanya itu, grafiknya itu cantik. Nah, jadi yang di tengah-tengah di sini, X-nya itu sama dengan negatif 4, gitu ya. Oke. Yang sebelah kanan negatif 4 berarti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 gitu ya. Oke. Nanti kalau Anda bingung menentukan bilangan-bilangan ini, Anda bisa buat garis bilangan. Anda apa-apa yang pernah kita diajarkan di SD itu. Nah, di sini berapa anak-anak? 0. Oke, sini buat. Nah, kan gitu ya. Sini 1 2 3 4 Pak Guru. Oke, lanjut. Ada seterusnya di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, seperti itu. Nah, negatif 4 posisinya ada di mana? Di sini. Negatif 4 di sini ya. Berarti sebelah kanannya apa? Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. Gitu kan? Oke. Sebelah kirinya berapa? Negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian nilai-nilainya tinggal Anda masukkan aja. X-nya negatif 8 berarti negatif 16 ditambah 8, negatif 8, mutlaknya 8. Negatif 7 berarti negatif 14 tambah 8, negatif 6, mutlaknya 6. Demikian seterusnya, dapatkanlah nilai-nilainya ini. 0, 2, 4, 6, 8. Setelah Anda dapatkan, titiknya berarti min 8,8, min 7,6, min 6,4, min 5,2, min 4,0, min 3,2, 0,8, dan seterusnya. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Ya, setelah itu yang kita lakukan adalah membuat
sistem koordinat kartesius. Jadi kita buat seperti ini. Nah, ini sumbu X, sumbu Y. Oke, kita tambahkan ya. Berarti ini sumbu X-nya di sini. Kemudian di sini sumbu Y-nya. Oke. Bilangannya jangan lupa dilengkapi. Ini belum ada, berarti min 1. Di sini kan 0 ya. Oke, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, 11, negatif 12, dan seterusnya, tergantung kebutuhan nanti. Oke, kemudian di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Oke, nanti ini posisi X dan Y-nya ini tergantung dari kebutuhan. Kita lihat di sini bahwa X-nya itu lebih banyak negatif, maka yang sebelah kiri ini kita usahakan negatif semua, gitu ya. Oke, negatif 1-nya di sini, negatif 2, negatif 3, 4, 5, negatif 6, negatif 8, negatif 9. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya tinggal kita hubungkan. Negatif 8,8. Nah, negatif 8,8. Oke. Tinggal hubungan aja ya. Ini kan ya. Negatif 1. Oke, negatif 8,8. Nah, ini negatif 1-nya, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, 6, negatif 7, negatif 8. Oke, negatif 8,8 berarti di mana posisinya? Oh, di sini. Oke, X-nya, aduh, maaf ini. Oke, negatif 8,8, kemungkinan di sini. Oke, min 7,6. 6 di mana ini? Min 7. Oke. Min 6,4. Ya, nanti gunakan mistar ya. Oke. Min 5,2. Mana? Oke. Nah, demikian. Min 4,0. Nah, di sini. Min 3,2. Oke, di sini. Min 2,4. Sini. Oke. Min 1,6. Oke, ini ya. Oke. 0,8. X 0,8 berarti di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, selanjutnya ya tinggal Anda hubungkan saja dengan sebuah garis. Hubungkan saja nih. Seret. Nah, ini karena tidak menggunakan mistar, jadi mungkin aja gambarnya kurang cantik. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu sudah, sekarang tinggal kita kasih nama. Namanya apa? Namanya adalah Y sama dengan nilai mutlak 2X tambah 8. Oke. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini ya tentang konsep nilai mutlak dan menggambar grafik dari persamaan nilai mutlak. Silakan dipelajari, dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis komentar Anda di bawah di kolom komentar. Nah, untuk lebih memahami materi dalam konsep nilai mutlak ini, silakan dikerjakan latihan berikut. Nomor 1, uraikan bentuk nilai mutlak berikut dengan menggunakan definisi nilai mutlak ya. Oke, ada A, B. Nomor 2, gambarlah grafik fungsi nilai mutlak berikut. Nilai mutlak X tambah 5, nilai mutlak 3X tambah 3. Oke, sekali lagi untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak, saya perlu ingatkan kembali agar grafik kita bagus, maka pemilihan X yang di tengah-tengah untuk menggambar itu diusahakan nanti 3X tambah 3, ini kita samakan dengan 0 gitu ya, supaya nanti gambarnya lebih imbang, lebih bagus. Oke, selamat bekerja. Kesuksesan perlu kerja keras dan ketekunan. Tetap semangat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.